Om Swastiastu, muali sereng tityang Ibu Dwi Astika ring pepelajahan basa Bali. Ring rahina mangkin iraga sareng-sareng pacang lanturang pelajaran sadurung nyane indik Dharma Wacana. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya terkait Dharma Wacana. Ini ngerahina sana sampun lintang iraga sampun melajahin konsep Dharma Wacana. Ring rahina mangkin iraga pacang melajah nyelehin utawi menganalisis teks Dharma Wacana lan melajahin parindikan api sane patut iraga uratiang rikala maktayang Dharma Wacana. Wenten maka kalih tujuan pepelajahan iraga mangkin nggih. Inggih punika pertama para siswa mangde prasida nyelehin utawi menganalisis teks Dharma Wacana. Kaping kalih para siswa mangde presida mengidentifikasi titik kesan Dharma Wacana. Doaning asapunika wenten mekudang-kudang materi pokok sane pacang kepelajahin. Pertama iraga melajah menganalisis utawi nyelehin unsur literal teks Dharma Wacana. Kaping kalih menganalisis unsur inferensial saking teks Dharma Wacana. Kaping 3 iraga melajah mereorganisasi teks Dharma Wacana lan sane kaping 4 kaping 4 iraga sareng-sareng melajah mengidentifikasi parindikan api sane patut iraga uratiang rikala maktayang utawi ngaryanin teks Dharma Wacana. Nggih mangda nenten akeh nlasenggalah langsung manten ke materi sane pertama. Materi sane pertama adalah menganalisis unsur literal dari teks Dharma Wacana. Unsur literal itu adalah unsur-unsur teks yang secara nyata atau secara tersurat sudah ada pada teks tersebut. Nah, unsur literal yang akan kita pelajari atau analisis adalah untang bebaosan atau ide pokok dan hubungan sebab akibat. Yang pertama, untang bebaosan bisa dilihat di layar nih. Untang bebaosan atau ide pokok paragraf pasti ada dalam setiap paragraf ya. Pada umumnya, untang bebaosan ada di awal paragraf, akhir, atau bisa juga di tengah paragraf. Untang bebaosan inilah yang menjadi pokok pikiran di setiap paragraf. Yang kedua adalah analisis hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat pada teks Dharma Wacana bisa dianalisis pada pernyataan-pernyataan atau kalimat yang menjadi sebuah penyebab sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan akibat atau kalimat-kalimat yang mengandung pernyataan akibat. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Inilah contoh analisis hubungan sebab akibat dan ide pokok dalam suatu teks Dharma Wacana. Untuk yang pertama, untang bebaosan pada paragraf ini bisa dilihat pada kalimat yang saya garis bawahi dengan warna hitam ini. Kebetulan letaknya di awal paragraf. Bisa dilihat kalimat yang saya garis bawahi ya. Itulah untang bebaosan atau ide pokok paragraf ini. Nah, untuk tahu yang mana untang bebaosan atau ide pokok paragraf, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak lain harus membaca dan memahami paragraf tersebut dan mencari apa yang menjadi kalimat utama atau ide pokok paragraf itu. Selanjutnya mencari hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat hanya bisa kita cari dengan cara memahami isi teks Dharma Wacana. Mari perhatikan yang saya sudah garis bawahi berwarna kuning ini, kalimat yang berwarna kuning ini. Pertanyaan bantuan yang dapat kita gunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat adalah apa sebabnya. Nah, kalau dalam contoh bahasa Bali, napi mawinan. Lebih spesifik lagi dalam contoh ini, napi mawinan keduegan mautamu pisan kawigonannyane ring kauripan. Jawabannya apa? Duaning ring sastra sarasa muscaya kabaosan anak sane nenten medue keduegan dan bina sekadi anak buta. Jadi dalam hubungan sebab akibat, kalimat yang pertama bisa dijelaskan oleh kalimat yang kedua. Begitu juga sebaliknya, kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua adalah menganalisis unsur inferensial. Nah, apa itu unsur inferensial? Unsur inferensial itu adalah unsur yang secara tersirat ada dalam suatu teks. Jadi untuk mencari unsur inferensial ini, jawabannya harus melalui suatu penyimpulan. Jadi tidak bisa ditemukan secara langsung dalam teks tersebut. Berbeda dengan unsur literal tadi yang jawabannya secara langsung atau secara tersurat sudah ada pada teks tersebut ya. Unsur inferensial pada teks Dharma Wacana ini dapat memuat beberapa. Pertama, jika kita mencari unsur inferensial, yang pertama kita cari itu bisa saja untang bebaosan atau ide pokok yang melalui suatu penyimpulan.
atau ide pokok yang tersirat yang hanya bisa kita dapatkan atau bisa kita cari melalui suatu penyimpulan. Selanjutnya menyimpulkan pitekat-pitekat atau pesan-pesan dalam teks Dharma Wacana itu. Nah, itu juga dapat kita cari melalui suatu penyimpulan. Tidak secara gamblang atau jarang sekali secara gamblang terdapat pada teks tersebut secara langsung. Selanjutnya menyimpulkan tema atau unteng Dharma Wacana. Nah, itu juga termasuk menganalisis unsur inferensial. Karena apa? Karena ketika kita mencari unteng Dharma Wacana atau tema, kita harus membaca dulu seluruh teks Dharma Wacana tersebut dan menyimpulkan hal apa yang menjadi tema atau menjiwai Dharma Wacana itu. Selanjutnya adalah nyelehin atau menganalisis unsur propaganda yang disampaikan penulis atau pembawa Dharma Wacana tersebut ya. Unsur propaganda ini adalah unsur-unsur yang pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi atau menggugah hati, yang dalam bahasa Balinya disebut dengan nudut kayun pendengar untuk berperilaku sesuai dengan isi Dharma Wacana. Nah, yang terakhir adalah memprediksi dampak dari pernyataan atau informasi yang disampaikan pada isi Dharma Wacana. Selanjutnya materi yang ketiga adalah kita belajar mereorganisasi teks Dharma Wacana. Ya, arti reorganisasi di sini yang saya maksud itu adalah mengubah bentuk atau menyusun kembali. Dalam pelajaran ini kita akan mereorganisasi teks Dharma Wacana ini menjadi garis-garis besarnya. Nah, pada umumnya outline atau kerangka tulisan ini kan dibuat sebelum teks Dharma Wacana yang utuh. Jadi dibuat dulu kerangka tulisan atau outline-nya, baru dikembangkan menjadi teks Dharma Wacana yang utuh. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Kita membuat atau menganalisis atau menguraikan outline atau kerangka tulisan berdasarkan teks Dharma Wacana yang sudah ada. Ya, perhatikan contoh di layar ini yang saya ambil dari teks Dharma Wacana yang berjudul Nyanggre Piodalan Saraswati. Berdasarkan isi teks aslinya itu saya dapatkan 4 poin yang menjadi outline atau kerangka tulisan pada teks Dharma Wacana yang berjudul Nyanggre Piodalan Saraswati tersebut. Lihat saja yang berwarna merah ini. Nah, dari keempat inilah nantinya teks Dharma Wacana yang itu berasal. Berarti kalau ada 4 kerangka dasar, berarti ada 4 nantinya paragraf yang menjadi daging Dharma Wacana. Ya, seperti itu. Lanturang ke materi sane kaping 4 ya, menganalisis detik kesan Dharma Wacana. Nah, detik kesan Dharma Wacana ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membawakan Dharma Wacana. Detik kesan seperti wirama, wirase, yang ini wiraga, wicara itu saya rasa sudah paham ya, karena ini sudah umum sekali. Nah, yang perlu dipahami sekarang ini adalah yang ini, yang kelima ini. Kelima ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat dan membawakan Dharma Wacana. Yang pertama, pengelolaan tema. Jadi tema atau unteng Dharma Wacana dan judul Dharma Wacana itu harus nyambung. Misalnya saja temanya adalah Hari Saraswati, jangan sampai judul yang dibuat tidak berhubungan dengan tema. Selanjutnya adalah bahasa atau basa. Dalam membuat dan membawakan Dharma Wacana, bahasa atau basa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah Hanggah-Hungguhing bahasa Bali yang benar. Artinya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan konteksnya. Harus dipertimbangkan juga siapa pendengarnya, kosakata yang dipilih atau digunakan seperti apa. Nah, kalau membawakan Dharma Wacana juga harus dipertimbangkan vokalnya, intonasinya, dan juga pelafalannya. Yang ketiga adalah penguasaan materi. Jadi dalam membuat teks maupun membawakan Dharma Wacana, Pedharma Wacana atau sang sane Dharma Wacana itu harus menguasai materi Dharma Wacana tersebut. Menguasai dalam artian kelancarannya menyampaikan Dharma Wacana dan ketepatan serta kebenaran isi Dharma Wacana yang disampaikan atau dibuatnya. Selanjutnya yang keempat adalah pitekat. Nah, harus ada pitekat atau pesan moral dalam Dharma Wacana yang dibuat atau Dharma Wacana yang disampaikan. Yang terakhir, dalam membawakan Dharma Wacana itu kita harus memperhatikan yang namanya penampilan. Tujuannya tidak lain ya, agar penonton nyaman melihat penampilan kita ketika kita membawakan Dharma Wacana. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan tata busana, semite atau ekspresi wajah, wirase atau penghayatan dan gerak tubuh kita. Punika materi-materi sane Prasidodit yang
aturang ngedumugi materi-materi sanes sampun titiang aturang punika presiden ngresep ring manah para sisya ngamangkin refleksi jining materinya durung ngresep malih pelajahin atau malih cingakin video atau materi-materi sanes sampun titiang pelataran ewau. Om Santi 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 Om.